Tim kuasa hukum Koperasi Tenaga Bongkar Muat TKBM, Pelabuhan Panjang Ratna Willis dan rekan menyikapi tudingan penggunaan dokumen palsu dari pihak kuasa hukum TKBM Perjuangan Bersama. Menurut Ratna Willis, pihaknya menjawab apa yang menjadi tuduhan dari TKBM Perjuangan Bersama, bahwa dokumen AD Art merupakan hak mutlak dari Koperasi TKBM Panjang dan para anggota koperasi, bahwa akta itu berlaku bagi yang berkepentingan tidak ada legal standing. Mereka bicara itu terkait keputusan, terkait akreditasi yang dilaporkan tersebut. Bahkan kata Ratna Willis, keputusan hakim dalam persidangan, hakim menolak semua gugatan yang ajukan mereka karena sudah ditolak secara keseluruhan. Kalaupun ini dilaporkan Aswar terkait pemalsuan, ini masih ada upaya banding dari pihak mereka, kata Ratna Willis saat konferensi pers di kantor TKBM Pelabuhan Panjang, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Dan yang perlu diketahui juga, lanjut dia, bahwa akta notaris yang akta nomor 02 tanggal 10 Juli tahun 2019 yang dituduhkan palsu yang dikeluarkan oleh notaris Dini Isabella SH, MKN tersebut merupakan produk dari kepemimpinan sebelum Agus Sujatma, yakni era Samin dan Arya di tahun 2019. Sementara Agus Sujatma terpilih sebagai Ketua Koperasi TKBM Panjang di tahun 2020 melalui musyawarah RAT luar biasa di Hotel Sahid, terpilih secara demokrasi. Ya, tentunya perlu dicatat juga, siapa Aswar Nero tersebut. Dia bukan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan juga bukan pengurus. Bahkan sejak Koperasi TKBM berdiri dia bukan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Jika dia bukan anggota dan pengurus, ngapain ngurusin rumah tangga orang lain, tegasnya. Ditambahkan oleh Hairudin, rekan sejawat Ratna Willis, menegaskan bahwa dalam hal ini juga jadi dasar penilaian hakim untuk menolak gugatan mereka. Pihak luar terlalu jauh sudah melampaui batas untuk mencampur urusan TKBM Pelabuhan Panjang. Dia bukan anggota koperasi ataupun pengurus koperasi TKBM Panjang. Dalam koperasi itu RAT merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian, jelasnya. Pihak luar tidak memiliki kedudukan dan hubungan secara khusus dan TKBM Perjuangan Bersama tidak punya hak dan kewenangan untuk ikut campur dalam art koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, ungkapnya. Disinggung apa langkah kuasa hukum TKBM melihat kasus tersebut. Langkah kami, kita akan kaji dulu secara mendalam kalau ada dampak hukumnya, kenapa tidak. Kami sifatnya bukan diam, karena ini sangat jelas ini pencemaran nama baik dan lainnya. Kami sangat sayangkan kenapa pihak mereka terlalu tendensius, terlalu sangat jauh, ucapnya. Lebih lanjut, Hairudin menambahkan bahwa anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sebagaimana pasal 22 ayat 1 UU Nom 25/1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa rapat anggota merupakan rapat tertinggi dalam koperasi, bahwa berdasarkan UU dan peraturan perkoperasian yang berlaku, pihak luar yang tidak memiliki kedudukan dan hubungan secara sah dengan organisasi koperasi. Jelas selain anggota koperasi tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan upaya hukum ataupun sanggahan yang ditujukan ke pengurus koperasi lainnya, tegasnya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Joli Sanggam mengatakan, legal standing yang jadi persoalan kenapa TKBM Perjuangan Bersama menggugat, mereka memiliki badan hukum sendiri, demikian juga Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang pun punya badan hukum sendiri. Nah, berkenan dengan perubahan ada art yang dituduhkan pemalsuan dan lain-lain. Bahwasanya art itu produk tahun 2019 sementara Agus Sujatma jadi Ketua Koperasi TKBM Panjang tahun 2020 melalui proses pemilihan RAT yang demokrasi dengan jumlah anggota yang hadir saat itu sebanyak 1077 anggota. Dan pada saat RAT di Sahid tersebut Pak Nero itu ada ngak namanya sebagai anggota Koperasi TKBM Panjang, dan Pak Agus Sujatma saat itu bukan sebagai panitia pelaksana, tapi dia sebagai calon ketua di tahun 2020, tandasnya. Jadi itu sudah ditolak secara keseluruhan, dan kalaupun ini kemudian dilaporkan oleh Aswar Nero, ini kan juga sudah menyampaikan di publik terkait dengan pemalsuan dilakukan oleh Bapak Agus Sujatma. Ini boleh jadi nanti juga bisa berimplikasi hukum, karena ini juga sebenarnya juga masih dalam proses juga upaya yang langkah dilakukan mereka ini mungkin terkait dengan penolakan dari sudah ditolak seluruhnya gugatan mereka. Jadi kami berharap bahwa ini membuka mata semua bahwa
apabila kami keluarga besar dari TKBM Pelabuhan Panjang kemudian dicampuri oleh TKBM Perjuangan Bersama, itu menjadi suatu masalah bagi kami. Awalnya kami tidak menghiraukan, kami sifatnya defense saja terhadap gugatan-gugatan itu, tapi kita melangkah sudah masuk memberikan pernyataan di publik bahwa ada pemalsuan yang dilakukan oleh Bapak Agus Sujatma, itu sudah menjadi persoalan lain. Dan terkait dengan akta nomor 2 yang merupakan bukti kemarin digunakan, itu kalau boleh kita flashback dulu ya, terkait dengan terbitnya akta tersebut, bahwa akta tersebut itu dibuat pada masa kepengurusan Bapak Sami. Pada saat itu pada era transisi, dan itu juga sudah diwarnai di notaris Jimmy Sabella, dan kemudian itulah yang menjadi dasar dari pemilihan pada saat pemilihan di Hotel Sahid pada tahun 2020. Ya, 2020, dan dilakukan secara demokratis, di mana yang hadir adalah 1.077 orang, dan pada saat itu dimenangkan oleh Bapak Agus Sujatma, dan itu sudah diakui dan sudah dipertimbangkan sebagai salah satu yang mendasar untuk menolak seluruh gugatan mereka itu, bahwa Bapak Agus Sujatma sudah terpilih secara demokratis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti tadi saya bilang bahwa yang tertinggi di dalam koperasi itu adalah rapat anggota. Jadi memang tidak ada sanggahan pada saat itu, proses berjalan secara demokratis, dan kebetulan juga salah satu saksi yang hadir di dalam persidangan itu adalah salah satu kontestan, yaitu Bapak Usri, dan pada saat itu kontestannya ada dua, Pak Agus dan Pak Usri, bukan? Jadi beliau mengakui bahwa tidak ada keberatan dan salah, artinya sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada keberatan terhadap ADR yang merupakan yang menjadi dasar pelaksanaan dari RAT tersebut, itu Akta 02/2019. Yang menjadi keheranan kami adalah kenapa pihak luar kok bisa mencampuri terlalu jauh urusan rumah tangga kami gitu ya, dan kalau sudah sangat melampaui batas menurut kami, kita harus cukup hati-hati untuk memberikan pernyataan di publik terkait dengan menuduh seseorang. Dan kali itu dari kami, nanti kalau ada hal yang lain bisa kita diskusikan. Sekarang untuk tahap awal, karena kita lihat ini pemberitaan ini per hari ini ya. Ya, per hari ini bahwa kita akan kaji juga, kalau memang ada indikasi dan ada dampak hukumnya, kenapa enggak gitu kan? Karena ini sudah dipublikasi gitu kan. Kalau kami sifatnya diam kemarin pasif di pengadilan, bahwa kita diserang terus gitu kan oleh mereka gitu kan, dan diserangnya secara personal, kemudian juga secara rumah tangga kami kan gitu. Mungkin ada unsur pencemaran nama baik atau sangat jelas terlihat di situ pernyataan publiknya gitu. Cuman kami akan cukup berhati-hati mengambil langkah ini, tapi ketika itu memang sudah jelas, mengapa tidak organ masing-masing ya, ADRT itu kan aturan di internal, dan itu di garis bawah itu juga bahwa dalam gugatannya itu adalah perbuatan melawan hukum, dan itu tidak bisa dibuktikan sama sekali sehingga ditolak seluruhnya gitu. Dan yang digugat adalah pengurus, tapi kemudian terlalu menjurus secara subjektif kepada Bapak Agus Sujatma. Itu yang kami sangat sayangkan, apakah itu faktor ketidaktahuan atau faktor yang terlalu menggebu-gebu gitu ya, secara subjektif. Jadi kesan objektifnya sudah sangat jauh. Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Bersama itu menggugat nama Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Pak Agus Sujatma. Seperti disampaikan tadi, TKBM Perjuangan Bersama itu punya badan hukum, TKBM Pelabuhan Panjang punya badan hukum satu dan yang lainnya, jadi nggak ada hubungan nih. Berkenaan dengan yang disampaikan perubahan antara dasar antar rumah tangga bahwa Pak Agus Sujatma ini memasukkan, memanipulasi dan lain sebagainya, bahwasanya ADART perubahan tersebut yang dimaksud oleh mereka itu produknya tahun 2019 yang disampaikan oleh Pak Luis tadi nomor 2 tahun 2019.
Sementara Pak Haji Agus Sujatma gabungnya di Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang ini tahun 2020 melalui proses pemilihan RAT yang disampaikan oleh Mbak Wilis tadi. Proses RAT tersebut melalui sedemokrasi mungkin dengan jumlah anggota yang hadir di sana 1077. Nah, artinya dari jumlah anggota tersebut yang keseluruhannya Pak Nero pun nggak ada di situ namanya. Jadi bukan anggota, dia bukan pengurus dan nggak ada untuk mempermasalahkan. Dan yang selanjutnya berkenaan dengan ADRT tersebut, kita nggak tahu itu palsu atau tidak palsu, karena yang menyajikan di RAT tersebut adalah pengurus sebelumnya yang notabene adalah panitia. Ya kan? Sementara Pak Haji Agus Sujatma pada saat itu bukan bagian dari panitia, bukan bagian dari para pengurus pada waktu itu. Nah, sehingga itu kewenangan panitia. Nah, adapun dikaitkan dengan di pengadilan penyajian tersebut di sana, itu kan bahwa untuk memperjelas proses daripada pemilihan di RAT tahun buku 2019 laksananya Maret 2020 menggunakan 2019. Nah, persoalan balik lagi ke sana, ya palsu atau tidak palsu, ya itu bukan kewenangan kita, kan pertama. Selanjutnya, kalau ditanyakan apakah akan kita membuat balik atau tidaknya, ini dalam proses pertimbangan dan kita mempelajari sejauh mana, karena memang kita sadari itu mulai dari pencemaran nama baik, mulai dari pembunuhan karakter dan lain sebagainya, apalagi udah dimasukkan di media kan. Nah, ini lagi dipelajari. Nah, jika memang memungkinkan, kita akan juga balik kira-kira seperti itu.